Shalom saudara-saudara semuanya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa bersekutu kepadanya. Kita masih bisa datang kepadanya. Semua karena anugerah Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mari, banyak hal yang bisa kita syukuri dalam keadaan seperti ini. Salah satunya kita masih hidup, kita bernafas, kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasih oleh karena anugerah Tuhan. Mari tetap tambatkan hati kita kepadanya, datang kepadanya. Kita bersyukur bahwa dialah Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dan dialah Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mengatasi bumi, dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita mulai pujian dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi, jadikan ini ekspresi iman kita kepadanya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku,
kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara semuanya, pada pagi hari ini. Kita sembah, kita menyembah Dia dengan sepenuh hati kita dalam roh dan kebenaran. Sebab Dialah Allah perlindungan kita, Allah yang selalu peduli kepada kita. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau muliakan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Sebab besarlah anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami di dalam kesesakan, meskipun keadaan terlihat tidak baik-baik saja, namun kami tetap mau memandang Engkau, ya Yesus kami. Kami mau tetap memandang Engkau sebagai Allah kami. Iman kami tidak akan goyah Tuhan, meskipun dunia bergoncang dalam hidup kami. Haleluya, sebab besarlah anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sebab kami ada Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
sembah. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, mari sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada batasan ruang dan waktu, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah Dia ada di samping kita. Dia ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, sebab kami tidak pernah takut dalam hidup kami. Oleh karena Engkau hadir dalam hidup kami. Sebelum kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami mau mengimani setiap lirik, syair dalam lagu ini, bahwa Engkau memegang kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tidak takut. Yes, haleluya. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Oh, oh, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau gunung batuku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan iman kita, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami tahu dunia menawarkan hal-hal yang seringkali menakutkan kami Tuhan.
Namun kami tetap beriman bahwa Tuhan ikut berperang bersama-sama dengan kami, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan saat-saat ini adalah ujian bagi iman kami, bagi pemurnian iman kami Tuhan, untuk kami tetap memandang Engkau atau tidak ketika dunia menawarkan hal-hal yang tidak baik. Namun kami tetap mau percaya bahwa Allah memegang tangan kami. Allah memegang kami dengan tangannya yang kuat, tangannya yang dahsyat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dicas iman kami Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada doa pagi, pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berkati. Dan kami semua Tuhan mempunyai teachable spirit, roh yang mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi rema untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Bagaimana pagi hari ini? Semuanya sehat-sehat. Doa saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, semuanya ada di dalam keadaan sehat dan semuanya ada di dalam keberkatan Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan boleh menolong kita kembali bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita tadi menaikkan korban syukur kita di hadapan Tuhan, Tuhan boleh disenangkan dengan pujian penyembahan kita. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagaimana di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan WPDA kita pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan akan terambil di dalam kitab Mazmur pasal 88 ayat 14 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat, dan teman kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bapak Ibu semua yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, satu pertanyaan yang mungkin ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya kegalauan di dalam hidup ini? Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kegalauan. Nah, kegalauan ini seringkali disebabkan karena ada hal-hal yang menyedihkan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, maka sesungguhnya ketika kita membaca ayat demi ayat di dalam Mazmur pasal 88 ini, kita bisa melihat sebuah gambaran perasaan seperti apakah yang sesungguhnya dialami oleh pemazmur pada saat itu. Kita melihat bahwa sesungguhnya di dalam ayat demi ayat yang kita baca, kita melihat ada satu perasaan kegalauan yang sesungguhnya pada saat itu dialami oleh penulis Mazmur ini. Nah, sebagai salah satu ungkapan yang saya lihat kenapa saya katakan bahwa pada saat itu pemazmur mengalami kegalauan adalah ketika dia katakan di dalam ayat yang ke-16, aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Nah, di sini dikatakan bahwa rupanya apa yang dialami oleh pemazmur pada saat itu membuat dia merasa putus asa. Merasa dia ada di dalam kegalauan. Karena satu situasi atau keadaan yang rupanya sangat menekan di dalam dirinya. Namun demikian sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya ada satu gambaran yang sangat luar biasa, ada satu keputusan yang sangat luar biasa yang sebenarnya juga dilakukan oleh pemazmur.
dalam bagian ini. Jelas dia berhadapan dengan satu situasi, satu kondisi yang benar-benar menekan dirinya, sehingga dia sampai katakan bahwa dia putus asa dengan apa yang dia alami. Namun demikian, hal yang sangat luar biasa dia lakukan adalah di dalam ayat yang ke-14. Tapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, tentunya dia tahu ketika dia mengalami rasa keputusasaan, rasa kegalauan yang dia alami akibat peristiwa yang menekan hidupnya saat itu, dia membawa semua apa yang dia alami kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, kegalauan, keputusasaan seringkali bisa dialami oleh siapa saja. Dan keputusasaan ataupun kegalauan itu seringkali terjadi karena adanya satu peristiwa yang sangat memberatkan dalam hidup orang tersebut. Satu peristiwa yang benar-benar menekan, satu peristiwa yang benar-benar membuat dia mungkin merasa gak berdaya. Sehingga pada akhirnya di dalam ketidakberdayaan, karena situasi yang menekan hidupnya, siapapun bisa mengalami yang namanya kegalauan dan putus asa. Nah, ketika rasa kegalauan dan putus asa itu mungkin kita alami di dalam kehidupan kita, tindakan seperti apakah yang seringkali kita ambil untuk mengatasi situasi ini? Kita terus berdiam di dalam kegalauan kita? Kita menyerah dengan kegalauan kita? Ataukah kita lebih memilih untuk membawa apa yang kita alami kepada Tuhan? Tetapi di dalam Mazmur bagian pagi hari ini, apa yang telah kita baca, jelas yang dia lakukan ketika dia mengalami semuanya itu adalah bahwa dia datang kepada Tuhan. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia membawa apa yang dia alami di dalam kesulitan yang dia rasakan. Dia datang kepada Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus, ungkapan demi ungkapan yang dia sampaikan di dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca bersama-sama, juga menggambarkan situasi yang terjadi pada saat itu. Bisa jadi ketika dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, karena dia belum mengalami janji Tuhan ataupun jawaban doa yang dia naikkan, sehingga dia katakan dia sempat merasa putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, berbicara tentang apa yang kita doakan di hadapan Tuhan, apa yang kita naikkan kepada Tuhan. Seringkali mungkin kita juga mengalami hal yang sama dialami oleh pemazmur ini. Kita tahu bersama bahwa ada 3 hal yang seringkali Tuhan lakukan dengan apa yang kita doakan. Yang pertama, Tuhan akan menjawab dengan waktu Dia yang terbaik. Yang kedua, Tuhan minta untuk kita menunggu. Dan yang ketiga, memang Tuhan nggak menghendaki apa yang kita doakan, karena Dia tahu kalau seandainya mungkin ketika kita berdoa sesuatu dan Tuhan memberikan, ada sesuatu yang dapat membahayakan diri kita. Makanya seringkali kita melihat ya jawaban doa itu sekali lagi ada yang memang akan Tuhan jawab. Yang kedua, Tuhan suruh untuk menunggu. Dan yang ketiga, Tuhan katakan tidak, karena Dia tahu kalau hal itu diberikan akan membahayakan hidup kita. Tapi apapun jawaban doa yang Tuhan berikan, itu adalah hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, hanya yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, ketika seseorang mungkin menaikkan satu doa di hadapan Tuhan, dan ketika dia menanti jawaban doa itu, dan doa itu belum diberikan, dan Tuhan menghendaki supaya menunggu, disinilah seringkali
terjadi permasalahan. Permasalahannya adalah tidak sedikit orang yang pada akhirnya membuat satu kesimpulan. Ya. Seperti di dalam ayat yang ke-15. Dalam keputusasaan yang dialami oleh pemazmur, dia katakan, "Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku." Nah, saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, ungkapan yang dinyatakan di dalam pemazmur ini sebenarnya sedang menggambarkan satu isi hati yang dia lihat bahwa ketika dia membawa apa yang dia hadapi kepada Tuhan dan Tuhan belum memberikan sebuah jawaban dari apa yang dia inginkan terjadi dalam hidupnya, tiba-tiba dia membuat satu kesimpulan, "Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku." Inilah yang seringkali juga terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan belum memberikan jawaban dari apa yang dia doakan, seringkali membuat sebuah kesimpulan, "Tuhan, apakah Engkau sedang menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Tuhan, apakah Engkau sedang tidak mengasihi diriku? Tuhan, apakah Engkau sedang tidak peduli dengan diriku?" Nah, saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan-pertanyaan demikian seringkali ditanyakan ketika mungkin belum mengalami sebuah jawaban dari doa yang diminta. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, supaya dalam hidup ini tidak cepat membuat sebuah kesimpulan hal-hal yang sepertinya menganggap Tuhan tidak peduli, menganggap Tuhan tidak akan menolong, menganggap Tuhan sepertinya sedang jauh. Supaya kita terhindar dari kesimpulan-kesimpulan yang demikian, bagaimanakah kita menyikapi apabila ada satu doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan dan memang Tuhan minta untuk kita menunggu. Nah, yang pertama, sikap seperti apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berhenti untuk tetap terus berdoa. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, kalau Tuhan belum memberikan sebuah jawaban dari doa yang aku naikkan, kenapa aku diminta untuk tidak berhenti untuk menaikkan doaku? Nah, mari kita akan lihat jawabannya. Di dalam kitab Mazmur pasal 66. Ayat ke-19, firman Tuhan katakan demikian. "Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku." Nah, inilah sebuah alasan yang sangat luar biasa yang firman Tuhan catat. Kenapa ketika kita berdoa dan mungkin belum ada jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tetap terus berdoa? Alasannya adalah karena sesungguhnya Allah mendengar apa yang kita doakan. Dia memperhatikan setiap kata demi kata yang kita ucapkan kepada Dia. Dia mengerti apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Dikatakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Apa yang kita doakan, apa yang kita serukan, apa yang kita minta, sesungguhnya didengar oleh Tuhan. Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Bahkan ketika kita mungkin berdoa mengharap sesuatu, dengan berdoa sangat bahkan sampai meneteskan air mata, Tuhan pun tahu apa yang menjadi isi hati kita. Makanya di dalam kitab Mazmur pasal 56, firman Tuhan katakan demikian, Bapak Ibu yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus. Ayat yang ke-9, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung,
air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Satu ayat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, tidak ada satu seruan pun yang kita naikkan kepada Tuhan yang tidak didengar oleh Tuhan. Tidak ada satu doa yang kita naikkan yang tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan ketika kita meneteskan air mata, Tuhan tahu arti dari setiap tetesan air mata yang kita keluarkan. Bukankah ketika kita berdoa sambil meneteskan air mata, sesungguhnya tetesan air mata sedang menggambarkan ataupun mewakili isi perasaan hati kita. Dan itu pun Tuhan tahu. Makanya hal yang luar biasa dalam hidup kita adalah apa, Bapak Ibu? Tuhan itu sampai tahu sampai kedalaman hati kita. Seringkali ya di antara satu sama lain kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam isi hati seseorang. Seringkali kita hanya dapat mengetahui sebatas apa yang ada di dalam diri seseorang. Tapi hal yang menariknya, Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan, Tuhan tahu semuanya itu. Oleh sebab itu yang menjadi satu alasan. Kalau Tuhan belum memberikan sebuah jawaban dari apa yang kita minta, jangan cepat membuat satu kesimpulan, Tuhan, Engkau sedang jauh dari aku. Tuhan, Engkau sedang membuang muka-Mu dari aku. Tuhan, Engkau sedang tidak mempedulikan aku. Kiranya dijauhkan dari perasaan-perasaan yang demikian. Sebab sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan satu penegasan, satu penekanan yang sangat luar biasa. Ketika kita datang kepada Dia, Dia mendengar apa yang kita doakan. Dia mendengar apa yang kita serukan. Bahkan Dia tahu isi hati kita, apa yang kita rasakan ketika orang nggak tahu tentang isi hati kita. Ketika mungkin orang tua kita nggak tahu tentang isi hati kita. Ketika suami kita nggak tahu tentang isi hati kita. Ketika istri kita nggak tahu tentang isi hati kita. Ketika anak-anak kita nggak tahu tentang isi hati kita. Tapi Tuhan tahu sampai kedalaman isi hati kita. Makanya tempat curhat yang paling bisa mengerti kita adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan untuk berdoa di hadapannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, untuk menolong kita membuat satu kesimpulan yang tidak tentang Tuhan kita, khususnya di dalam konteks doa Bapak Ibu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan berhenti untuk tetap terus berdoa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita tidak berhenti untuk tetap terus berdoa? Yang kedua adalah sabar dalam menanti janji Tuhan. Sekali lagi, sabar dalam menanti janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dalam kasih Kristus, memang ada satu kecenderungan yang seringkali dirasakan ataupun diinginkan oleh seseorang. Ya, yaitu apa Bapak Ibu? Inginnya kalau berdoa kepada Tuhan, segala sesuatunya dijawab dengan cepat. Itu kecenderungan seseorang. Tetapi ada kalanya, ya seperti yang tadi saya katakan, Tuhan minta kita supaya menunggu. Dan di dalam proses menunggu itulah dibutuhkan yang namanya kesabaran. Sebab apa Bapak Ibu? Karena kesabaran itu akan menolong seseorang untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya teringat dengan satu kisah di dalam firman Tuhan. Tentunya Bapak Ibu ingat tentang peristiwa Abraham. Ya. Bagaimana karena ketidaksabaran ya, yang dirasakan oleh Abraham pada saat itu, sehingga dia pada akhirnya membuat dia mengambil jalan pintas. Jelas firman Tuhan katakan bahwa dia akan memiliki keturunan
dari istrinya, yaitu Sarai. Tetapi yang terjadi pada saat itu, karena proses menunggu, karena rasa sabar yang tidak dia lakukan pada saat itu, yang terjadi apa Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan mencatat, dia pada akhirnya menghampiri Hagar. Padahal jelas-jelas ya, itu bukanlah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Memang ketika dia menghampiri Hagar, dia memiliki anak. Tetapi pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Enggak, Bapak Ibu. Makanya ketidaksabaran itu pada akhirnya membuat Abraham mengambil satu tindakan yang dianggap dirinya itu adalah benar. Padahal enggak demikian, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, kesabaran itu akan membuat seseorang pada akhirnya, sekali lagi, mengalami sebuah jawaban doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya menyadari bahwa memang ketika kita butuh sesuatu, kita diminta untuk sabar. Itu sesungguhnya bukan hal yang mudah. Karena kecenderungan, sekali lagi kecenderungan manusia itu menginginkan sesuatu yang instan. Tetapi justru ketika seseorang mau membangun sebuah kesabaran di dalam dirinya, khususnya di dalam menanti jawaban doa yang akan Tuhan berikan, disitulah dia akan mengalami satu kuasa Tuhan, satu mujizat Tuhan, satu kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya akan membawa dia mengalami satu janji Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Kenapa kita juga harus bersabar, Bapak Ibu? Ya, karena kita tahu bersama, ya, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya. Seringkali manusia menyimpulkan, waduh kayaknya terlambat ini. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam memberikan sebuah jawaban di dalam doa-doa kita. Bahkan dia tahu waktu yang terbaik kapan sih kita ini akan mengalami janji Tuhan. Waktu yang terbaik kapan sih kita akan mengalami jawaban dari doa-doa kita. Semuanya itu Tuhan tahu, Bapak Ibu. Semuanya Tuhan mengerti. Ya, yang jadi bagian kita ya taat saja, Bapak Ibu ya. Taat saja, ikuti kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan boleh memberikan sebuah jawaban dari doa yang kita minta, tetap terus percaya kepada Dia. Tetap terus berserah kepada Dia. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Jangan pernah mengambil jalan yang lain kalau itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena justru akan berakibat yang tidak-tidak di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, mari dalam kehidupan doa-doa kita, apabila sampai saat ini mungkin kita mendapati adanya doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berhenti untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan, karena Dia mendengar apa yang kita doakan. Dan yang kedua, mari kita tetap sabar di dalam menanti jawaban doa. Setiap mereka yang sabar itu akan mendapatkan sebuah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Salah satu keberhasilan seorang pahlawan mengalami kemenangan di dalam hidupnya karena sebuah kesabaran yang dibangun di dalam dirinya. Seorang pahlawan bisa mengalami satu kemenangan di dalam hidupnya karena dia mau sabar di dalam menghadapi semua apa yang dia alami di dalam hidupnya. Dan saya percaya ketika kita lebih memilih untuk bersabar di dalam menanti jawaban doa kita, justru kita akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus kiranya menolong kita bersama-sama. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita.
Khususnya sekali lagi ketika kita mungkin mendapati adanya doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk tetap terus berdoa, sebab Tuhan mendengar apa yang kita serukan. Dan tetaplah sabar di dalam menunggu waktu yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab kapanpun ketika doa itu diberikan kepada kita, itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita akan menaikkan doa kita sebagai satu respon untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dan nanti kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita, sekaligus kita akan mengakhiri doa pagi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang kami boleh diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan doa-doa kami Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali Tuhan juga minta kepada kami untuk kami bersabar di dalam menanti jawaban yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk kami harus menunggu dari jawaban doa apa yang kami minta di hadapan-Mu, Tuhan, tolong kami supaya kami tidak putus asa dengan apa yang kami minta di hadapan-Mu. Karena kami tahu apa yang kami doakan, apa yang kami minta, kami serukan di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak dengar. Semua apa yang kami minta, Tuhan mendengar. Bahkan ketika kami mungkin menaikkan doa kami dengan tetesan air mata kami, Tuhan menaruh setiap tetesan air mata kami di kirbat-Mu Tuhan. Dan Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kami dan apa yang kami minta di hadapan-Mu. Dan Tuhan juga tolong kami supaya kami tetap sabar di dalam menanti jawaban doa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kesabaran yang kami bangun di dalam hidup kami pada akhirnya akan membuat kami mengalami jawaban doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa di surga menolong setiap anak-anak-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan, Hamba percaya bahwa dimanapun saat ini mereka berada, Engkau tahu apa yang menjadi doa-doa mereka, apa yang menjadi setiap tetesan air mata mereka. Dan Hamba percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apa yang mereka minta di hadapan-Mu, Tuhan mendengar dan doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mereka doakan, biarlah di dalam waktu yang terbaik yang Engkau miliki, Engkau boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap tetesan air mata yang mereka keluarkan Tuhan akan Engkau ubah menjadi satu sukacita. Karena Allah sumber jawaban doa itu sudah menjawab apa yang mereka doakan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau menyempurnakan apa yang telah hamba sampaikan pagi hari ini untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami mengakhiri doa pagi kami pagi hari ini, kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami terus teringat buat bangsa kami. Kalau hari-hari ini Tuhan kami masih diperhadapkan kepada pandemi, Tuhan kami mohon belas kasih-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami, dosa bangsa dan negara kami, bahkan dosa-dosa seluruh isi dunia Tuhan. Ampuni Tuhan, biarlah belas kasih-Mu, biarlah kasih-Mu Tuhan boleh melawat dunia ini secara khusus untuk negara kami. Sehingga Tuhan, pandemi ini Tuhan boleh segera berakhir Tuhan. Pandemi ini Tuhan boleh segera mereda Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan iblis, menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Kami mau tolak itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menyelesaikan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apa yang dialami oleh dunia saat-saat ini. Tuhan tolong, Kau juga terus menolong pemimpin kami,
Bapak Presiden beserta dengan jajarannya yang hari-hari ini Tuhan mencurahkan segala tenaga pikiran mereka untuk mengatasi semuanya ini. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan senantiasa terus dianugerahkan, memberikan kekuatan, kesehatan kepada pemimpin kami dan staf jajarannya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan kota kami, kota Surabaya, dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan akan tolong, biarlah ini juga menjadi salah satu Tuhan, caramu Tuhan untuk mempercepat proses pemulihan khususnya dari situasi keadaan ini di kota Surabaya. Tuhan akan tolong dengan segala kebijakan-kebijakan yang dilakukan, biarlah hikmat Tuhan akan senantiasa menuntun pemimpin kota kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa buat gereja kami. Tuhan, terima kasih buat gereja kami dengan keberadaan setiap hamba-hambamu yang telah Tuhan panggil untuk melayani di gereja GSJ Ebenezer. Kami terus berdoa buat Bapak Gembala kami, buat Wakil Gembala, buat Bapak Ibu Majelis, staf pastoral, seluruh segenap pengerja dan seluruh sidang jemaat, juga untuk penasehat gereja. Tuhan akan terus tolong, biarlah semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, semuanya ada di dalam keberkatan Tuhan, semuanya ada di dalam tuntunan Tuhan, semuanya senantiasa terus ada di dalam keberkatan Tuhan. Tuhan juga tolong buat gereja kami dengan apa yang sedang kami lakukan, khususnya di dalam masa pandemi ini Tuhan, dalam bentuk pelayanan online maupun program peduli GSJA. Tuhan tolong semuanya ini boleh berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah berkat Tuhan menyertai mereka, tuntunan Tuhan menyertai mereka, pimpinan Tuhan menyertai mereka. Berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan keluarga mereka dan dimanapun mereka berada. Bahkan dengan aktivitas hari ini yang akan dikerjakan, Tuhan yang akan senantiasa menopang, menuntun, melindungi, menyertai, dan membuat berhasil apa yang dia dilakukan, sehingga hari ini akan menjadi hari yang keberkatan bagi kami semua. Sebentar Bapa di surga, kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah doa pagi kami pada pagi hari ini. Sekali lagi kami bersyukur buat berkat Tuhan yang telah dinyatakan di dalam doa pagi kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, marilah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bila ketika sebentar kita berpisah satu sama lain dari pertemuan ibadah doa pagi pada pagi hari ini, kita bersama-sama boleh berpisah dengan senantiasa tetap terus mengalami dan menikmati janji bahwa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya untuk menjemput kita bersama-sama. Mari semua yang percaya kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di dalam doa-doa pagi kita. Tuhan Yesus memberkati.